Oke, ini adalah demo dan penjelasan dari alat monitoring dan controlling di irigasi sawah ya. Jadi kita coba login dulu, username Windy, password Windy. Kita coba login. Nah, di sini ada profil yang nanti bisa diedit ya. Kemudian di sini ada sensor kelembapan tanahnya. Ini sensor kelembapan tanah yang pertama. Ini ada sensor kelembapan tanah yang kedua. Ini monitoringnya, nilai sensornya. Kemudian yang ketiga, ini ada sensor ketinggian bak irigasi air. Ada sensor ketinggian bak pupuk cair. Kemudian yang terakhir ini ada sensor ketinggian bak pestisida. Kemudian di bawah ini ada tanggal dan juga jam saat ini. Ada controlling menggunakan jadwal penyiraman yang pertama. Atau jadwal airnya, kemudian ada jadwal pemupukan, series jadwal jam berapa, ada waktu penyemprotan pestisida bisa di set di jam berapa. Kemudian untuk switch buttonnya ada pompa air aktif manual, keran irigasi air manual, keran pestisida secara manual, keran pupuk secara manual, bisa keseluruhan, bisa juga off on off juga secara keseluruhan. Oke, ini adalah gambaran dari websitenya. Nah, untuk alatnya di sini ada satu sensor. Di sini adalah sensor jarak ya. Ada sensor jarak di sini. Pertama, ini untuk di pupuk ya. Ini pupuk. Kemudian yang kedua ini pestisida. Ini pestisida. Itu di sini sama juga ada sensornya juga. Nah, itu. Nah, yang ketiga ini air. Nah, ini kita kasih kertas. Kenapa? Karena dia kalau seandainya kosong airnya, nah itu nanti bakalan hidup lagi otomatis motornya. Nah, untuk di sini ada LCD 16x2, kemudian ada pompa. Kalau kita buka alatnya seperti ini. Nah, di sini ada modul IoT-nya 2, karena dia portnya kurang jadi kita kasih 2. Kemudian ada relay. Kemudian di sini ada adaptor di sini ya. Adaptor nanti bisa dicolok ke 12 volt. Nah, kita mau lihat sistemnya jalan. Jadi kita mau coba buka seperti ini. Oke. Dibalik aja, dibalik ini. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi nanti kita coba monitoring secara manual sehingga nanti kita bisa lihat relaynya aktif. Nah, karena kalau kita hubungkan ke air nanti bisa basah. Kita coba secara manual dulu ya. Kita jalankan di sini. Nah, di sini ada pompa air. Pertama kita on kan pompa air ya. Kita tunggu di sini. Nah, ini ya pompa air hidup ya. Bisa didengar tadi suara relaynya. Yang pertama ini pompa, itu ada tandanya pompa. Kalau kita pasang adaptor ini, kita bantu pasang. Nah, itu dia akan menghidupkan pompanya ini. Tuh, hidup ya. Nah, kita matikan aja karena nggak ada airnya. Nanti kita bisa testing. Kemudian yang kedua irigasi air, kita on kan juga ya. Irigasi air. Nah, di sini bisa lihat ada 2 relay ya. 2 relay, kita zoom out aja biar bisa lihat keseluruhan. Kemudian ada keran pestisida. Keran pestisida kita udah aktifkan, kita tunggu. Nah, itu keran pestisida kita remote menggunakan website secara online ya. Kemudian ada keran untuk di pupuk cair. Nah, udah hidup semua. Kalau kita mematikan, kita bisa tekan off secara manual semuanya. Kita matikan semuanya. Untuk yang 2 ya mati ya, karena di sini itu untuk keran pestisida dan keran pupuk. Kemudian kita off kan yang kedua. Ini adalah pompa air dan irigasi. Nah, ini sama ya. Kalau kita pasang adaptornya dia bakalan bunyi juga untuk solenoidnya. Kemudian kita tes otomasinya. Nah, jadi pompa ini bakalan hidup otomatis kalau seandainya sensornya itu dia airnya kosong. Nah, ini kan karena kita kasih kertas ya. Nah, jadi sensornya pasang. Nah, itu. Kalau kita goyang, nah coba lepas. Nah, dia bakalan hidup otomatis. Bisa dites kalau seandainya ini. Pokoknya relay ini itu udah terhubung ke alat. Jadi kalau kita tes, nah coba ditutup. Anggaplah airnya penuh, nah dia bakal mati. Kalau airnya berkurang, nah itu patokannya nilainya 10 ya.
Nah 10 cm coba dimatikan dulu, cabut dulu. Patokannya itu 10 cm. Kita memang set di programnya ketinggiannya. Itu di sini ya, sensor jarak itu lebih kecil daripada 10, selnya aktif. Nah jadi seperti itu ya. Nah jadi ini sistem dari controllingnya. Nah kalau untuk monitoring ya seperti biasa dia bisa dimonitor di sini. Kalau penjadwalan, nah itu sama sistemnya, dia bakal mengaktifkan sesuai dengan jadwal. Contoh hari ini adalah 11.49 ya. Tebak set di 14 ya. 14.51 contohnya. Nah, kemudian ada di 14.52 jadwalnya. Nah, nanti ada satu lagi di 14.53. Nah ini sistemnya dia bakal ya hidup sesuai dengan jadwal yang sudah kita setting di sini. Nah ini masih proses. Nah kita tunggu dulu, sambil menunggu kita coba cek di monitoring. Nah di monitoring ini ada ini ya, tuh ada monitoring sensor kelembapan. Nah ini bisa diuji juga. Jadi nilai dari sensor, atau kita mau lihat detailnya bisa diklik detail di sini. Nah itu ada jamnya ya. Nah, jamnya kita bisa scroll. Nah itu jamnya. Oke, terbaru ya. Terus dia ngupdate terus ya. Nah ini ada aktif ya satu ya. Yang pertama udah aktif ya. Ada suara cetek tadi. Nah itu jadwal yang pertama. Nah bisa kita kembali. Bisa kita lihat di sini jadwal yang pertama. Bentar kita coba scroll. Nah ini yang 51 ya. 51 udah aktif ya. Bisa dicek di sini relay yang aktif. Kemudian kita bisa kembali lagi ke tadi sensor tadi ya, sambil kita menunggu mungkin relay yang kedua. Atau memang sebenarnya relay itu sudah mewakili bahwa penjadwalannya aktif. Nah kita bisa tes di sini. Nah ini selalu update ya. Nah kenapa nilainya 1024? Nah itu bisa dibaca bahwa nilai sensor kelembapan tanah itu 0 sampai 1024. Nah nilai 0 sampai 1024 itulah yang dijadikan acuan untuk nilai kelembapan. Oke, mungkin itu dulu karena video ini terlalu panjang. Jadi sekian, terima kasih. Nanti mungkin kita bisa diskusi via chat aja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.